Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala, kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Pada hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati panjenengan sedoyo. Pujian dan syukur adalah hal yang paling pantas, paling layak kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, nikmat, anugerah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita masing-masing dari rumah sendiri-sendiri untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan juga mengikuti majelis yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga termasuk di antara majelis-majelis zikir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Para sekalian, para bapak ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlombaan dalam masalah dunia merupakan hal yang membuat hati kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati kita justru semakin tidak bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegur dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur. Sudah berlomba-lomba untuk memperbanyak harta sehingga melalaikan seorang, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu mendatangi kubur. Yang dimaksud itu adalah sampai mati yang demikian. Nah, perlombaan yang berbeda, perlombaan dengan jenis yang lain justru sebaliknya, yaitu apa? Perlombaan untuk meraih akhirat, perlombaan untuk semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perlombaan yang justru membersihkan hati seorang, menjadikan seorang semakin bersih hatinya. Jadi seseorang berusaha mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, DDP dumateng Allah Subhanahu wa taala, tambah caket. Ini justru semakin membersihkan hati seorang, dan perlombaan yang demikian dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Dan perlombaan, salah satu perlombaan yang hendaknya kita cari, kita berusaha untuk meraihnya, mengalahkan yang lain, yaitu apa? Perlombaan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ini perlombaan yang memang dianjurkan dalam ajaran Islam, dan setiap kita harus berlomba mendahului yang lain, berusaha mengalahkan yang lainnya, mengalahkan orang-orang yang lain untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlombaan yang demikian justru tidak membuat hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi kotor, justru sebaiknya. Perlombaan yang demikian justru menjadikan hati kita semakin bersih. Karena apa? Justru saat kita berlomba untuk meraih derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita justru akan berusaha menolong orang lain juga untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nah, para sekalian, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan derajat yang tinggi di surga, Rasulullah SAW mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sungguh di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardi. Antara 2 derajat, ya derajatnya sampai 100. Antara 1 derajat dengan derajat yang di atasnya itu jaraknya sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Ya, kalau 100 derajat bisa dibayangkan berapa jauhnya. Ya, mereka yang mendapatkan derajat paling rendahnya dibandingkan yang mendapatkan derajat yang ke-100, berapa jauh jaraknya. Ya. Fa idza sa'altumullah, oleh karena itu apabila kalian berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala surga, Rasulullah mengatakan fas'aluhul firdaus, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena sungguhnya firdaus itu merupakan tengah-tengahnya atau surga yang terbaik. Wa a'lal jannah, surga yang tertinggi. Fauqahu arsyur rahman, di atasnya itu ada arsy-Nya Ar-Rahman, dekat, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya sungai-sungai surga itu mengalir. Nah, ini para bapak sekalian, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki cita-cita yang tertinggi, untuk memiliki tekad yang paling tingginya, semangat yang paling tinggi. Tidak sekedar mendapatkan surga yang derajatnya paling bawah, walaupun itu sudah paling indah dibandingkan dunia yang ada ini, namun Allah Subhanahu wa taala syariat ini mengajarkan kepada kita untuk mencari, untuk meraih surga yang tertingginya. Itu apa? Surga Firdaus. Ini menunjukkan bagaimana setiap kita harus punya cita-cita yang tertinggi. Saya harus dapat surga Firdaus, kan demikian. Salah satunya tentu dengan tadi yang disebutkan oleh Nabi, dengan cara berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahi surga Firdaus. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan kepada saya, masukkan saya ke dalam surga Firdaus-Mu. Ya, karena itu surga yang tertingginya, yang terbaiknya. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Ya, kita diajarkan oleh Islam untuk meraih, untuk bercita-cita, ya, mendapatkan sesuatu yang tertinggi, yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebutkan apakah 100 derajat yang ada dalam surga ini merupakan pembatasan? Ya, di antara mereka ada yang mengatakan tidak. Ini cuma sekedar mengatakan bahwa untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki 100 derajat. Adapun yang lainnya masih ada lagi derajat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para bapak sekalian dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal yang menjadikan derajat kita, ya, menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di antara yang lain disebutkan oleh Nabi adalah kita memperbanyak beristighfar. Kita memperbanyak untuk beristighfar. Hal ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sah oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan innar rajula, ya, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang dinaikkan derajatnya di surga, ya. Kemudian dia mengatakan fayaqul, ya, anna hadhihi, dari mana ini ya Allah? Maka kemudian dijawab kepadanya fayuqal bistighfari waladika laka. Ya, dia disebutkan kepadanya, ini semua disebabkan anakmu memintakan ampunan untukmu, beristighfar untukmu. Ya, seorang, ya, disebutkan oleh Nabi harusnya derajatnya tidak terlalu tinggi, ya, cuma sekadar apa yang dia sudah amalkan di dunia. Namun kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di surga menjadi derajat yang sangat tinggi. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana ini? Dan dikatakan kepadanya bistighfari waladikalak. Ini semua disebabkan anakmu beristighfar untukmu. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi disebabkan istighfar dari anaknya. Ya, sudah meninggal dunia,
ya seseorang atau kita mungkin nanti sudah meninggal dunia, kemudian bagaimana kita misalnya sudah dimasukkan, ya seorang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Ketika ya setelah orang tua tadi meninggal dunia, anaknya terus memintakan ampunan untuk orang tuanya, sehingga bagaimana? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang tadi di surga. Ini juga menunjukkan bahwasannya seseorang dengan memperbanyak istighfar, dia akan dinaikkan derajatnya, mendapatkan derajat di surga yang tinggi. Oleh karena itu, para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hendaknya memperbanyak istighfar di setiap keadaan. Kita ingat, saat kita ingat istighfar, ya berbanyak istighfar di setiap keadaan. Di samping juga begitu banyaknya ya keutamaan, begitu banyaknya keajaiban, ya manfaat yang didapatkan oleh seorang yang memperbanyak istighfar, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana juga misalnya yang disebutkan oleh Nabi Saleh, ya Nabi Saleh kepada umatnya, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya, kenapa kalian itu berburu-buru minta yang buruk-buruk? Kenapa kalian tidak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan pada Allah supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan berbanyak istighfar, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kita. Ini yang pertama, yaitu memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, yang tadi berdoa pada Allah meminta derajat yang tinggi di surga. Yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang minta ampunan pada Allah, sekali lagi dia bermakna yang pertama diantaranya yaitu supaya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya yang namanya istighfar itu merupakan apa Pak penghapus itu kalau bahasa Jawanya? Setip Pak ya. Iya Pak, setip ya. Dihapus yang sudah dituliskan oleh, ya sebagian ada yang mengatakan, ya yang sudah dituliskan oleh malaikat itu dihapus dari kejelekan-kejelekan kita. Ya. Ini yang pertama. Jadi dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-satru, yaitu ditutupi. Dosa-dosa yang kita lakukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan berupa dosa itu manusia tidak mengetahuinya. Orang-orang tidak bisa melihatnya. Di mana itu? Ya di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena nanti mungkin ada orang yang di dunia itu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian di akhirat dibongkar sama Allah. Ada orang-orang yang dilihat sama orang lain, ya seluruh penduduk di padang mahsyar bisa melihat bahwa orang tadi adalah seorang pendosa. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di antara mereka ada yang sebutkan mereka dikasih bendera yang sangat besar sehingga dilihat oleh orang lain. Ini adalah seorang pengkhianat. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, saat kita minta ampunan pada Allah, beristighfar pada Allah, ya di antara maknanya adalah supaya supados kula panjenengan sami, dosa-dosa kula panjenengan sami, kesalahan kita itu ditutupi oleh Allah di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan dengan itu semoga Allah mengampuni kita. Ya di ting donya niki kula panjenengan sami senjenenge dosane awake dhewe, awake salah niku mboten seneng yen ditonton wong liya. Bener Pak nggih? Napa nggih seneng wong sing bangga dilihat dosanya. Lah niki wong sing mujahir bisu. Ini enggak layak dapat ampunan memang kan. Tapi kalau orang normal, ya seorang muslim, seorang mukmin, dia enggak suka kalau kemudian dosa-dosanya dia salah kemudian wong liya do ngerti, apalagi khalayak umum. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian bagaimana apalagi nanti di akhirat? Ya, kalau sekarang kita itu bayangke kalau kita berbuat salah, berbuat dosa itu wah wong ora ngerti kan itu. Seolah-olah itu sudah bebas. Padahal bagaimana nanti di akhir itu lebih ngeri, Pak. Lebih ngeri. Ya, kalau panjenengan sami kalau berbuat dosa ditonton wong sami ini mawon wis isin lho, Pak. Terus mboten? Gitu. Apalagi nanti di akhirat sing nonton ora gur wong sak masjid Al-Ikhlas. Nggih. Sing nonton ora gur wong sak perumahan pundi meni Korpri.
Tapi bagaimana yang nonton, yang lihat adalah seluruh orang yang ada di padang mahsyar, kan ngeri itu. Ya, berapa miliar orang, itu boleh, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu bagaimana istighfar kula panjenengan sami, kita berbanyak-banyak minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, Rabbi firli, Allahumma anta Rabbi dan sebagainya, itu diantaranya dalam rangka supados napa kesalahan kula panjenengan sami tetap ditutup sama Allah. Ya Allah, ya saya ini pendosa ya Allah, saya banyak dosanya, ya ampuni saya, tutupi dari pandangan mata manusia di hari ini juga nanti di hari akhir. Masya Allah, itu ini yang kita inginkan, ya. Sehingga sekali lagi apa yang kita lakukan dari dosa-dosa itu cukup antara kita dengan Allah, dan kita memperbanyak istighfar, semoga itu terus sampai nanti di akhirat. Nah, ini yang kedua, bahwasanya kita menginginkan derajat yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan cara memperbanyak istighfar dimanapun kita ada. Kita jalan, kita berkendara, kita naik motor, kita naik mobil, nyetir, kita sambil banyak-banyak berzikir. Di salah satunya adalah beristighfar, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah juga demikian, layah-layah, kesel, sendenan, glosoran, nggih Pak nggih. Napa mulih? Nggih. Kelekaran, ya yang durung nganti merem mripate nganti enggak sadar, maka bagaimana? Disambi kali istighfar salah satunya. Nah, ini insyaallah bermanfaat untuk kita. Ya, dan banyak lagi manfaatnya, ya, yang mungkin belum kita sebutkan pada kesempatan hari ini, ya, pada kesempatan kajian ini. Kemudian yang lain di antara hal yang bisa menaikkan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu cara kita berlomba-lomba untuk mendapatkan, ya, surga yang tertinggi sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yaitu dengan kita berupaya memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, kama qala sallallahu, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya jamin, kata Nabi, penjaminnya sing jamin Nabi niku mesti wis ampuh kan gitu, ya. Saya jamin seseorang akan mendapatkan surga di bagian yang bawah. Ya, niki wis ampuh jane kan, namanya juga surga, ya Pak, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia itu benar jane. Ya, meskipun dia benar. Ya, berdebat, apalagi debatku serius, trimo tinggal ke. Ya, buraya lelan tok. Ndok karo pitik sisi endi, Pak? Ya. Orang-orang rampung-rampunge kan gitu kan. Ya. Bagaimana? Maka apalagi dalam berbagai hal yang lain, sampai sudah mungkin orang sudah sangat emosi sekali kadang-kadang, Pak, ya. Kalau orang debat itu kayak gitu, ya. Ini juga perlu dilatih ini kayak demikian supaya tidak gampang emosian gitu, ya. Sampai-sampai kadang orang debat itu sampai emosi. Ini podo wae, Pak. Debatnya secara langsung nopo debatnya secara virtual. Ya. Atau debatnya yang di mana, Pak? Di medsos. Wah, ini yang paling apa namanya? Ya, paling ngeri itu kadang-kadang malah di medsos ini, Pak. Ya. Kadang-kadang kalau di apa namanya? Ya, ngobrol biasa kita biasa. Wongnya kalem, halus gitu, Pak, ya. Tapi kalau di medsos kadang-kadang ulah komentarnya pedesnya luar biasa. Nggih, Pak, nggih. Oh, pedes selekit napa mulai niku. Pokoknya serapen-apenan niku lho, kadang-kadang kayak gitu. Nah, orang debat di medsos itu kadang-kadang bagaimana lebih galak dibandingkan debat secara langsung. Ini pun juga sama. Perdebatan secara langsung maupun secara virtual napa melih, ya. Apa namanya sama saja. Ya, meskipun kita benar wis toh. Kalau di sana enggak ada maslahatnya, iki tak terus kita wongnya tetap ngeyel. Kan juga dengan demikian, Pak, ya. Benar betul. Ngeyel banget itu kadang-kadang. Ya, maka bagaimana? Ya sudah. Ya, mari kita tinggalkan. Ya, ora ono manfaate gitu, ya. Tinggalkan. Maka Rasul mengatakan ana zaimun, ya, bi baitin fi rabatil jannah. Saya jamin dia mendapatkan surga di bagian bawah. Bagi siapa? Orang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar. Jadi benar saya. Ya. Tapi ki ambano bener ngayal mesti kan gitu kan. Ya, ngayal di searching Google barang, ya. Kadang-kadang kayak gitu, temploke gitu kan. Seolah-olah ahli, Pak, gitu, Pak. Ya, ini di zaman sekarang kayak gitu, ya, Pak.
Sampai-sampai kadang-kadang saya itu membaca itu Pak, ada orang yang tidak ahli dalam masalah agama. Ya, tidak ahli dalam masalah agama. Ngaji yo cek grodal-gradul. Ya. Tapi bagaimana sampai doktor ya bidang akidah didebat masalah akidah Pak, bayangke itu ya. Masya Allah. Ya, istilahnya itu kayak bagaimana? Istilahnya kita sakit gigi. Ya, kemudian bagaimana di sebelah itu ada dokter gigi, sebelah itu tukang tambal ban. Ya. Kemudian bagaimana? Ya, tukang tambal ban ini nawani, "Iki tak tambal ke luwih murah." Kowe loro bolong to untumu tak tambal ke lho kae. Sak prum korpin nambal ke ban ngene kabeh. Ya, Masya Allah itu Pak. Ya. Enggak paham, tapi bagaimana? Sampai orang yang paling pakarnya pun dia apa namanya dilawan. Iki marahi judek kok yang ini. Makanya Imam Syafi'i itu debat sama siapapun orang-orang yang pinter kalah kabeh Pak kalau Imam Syafi'i. Ya. Tapi paling judek Imam Syafi'i itu debat sama orang bodoh. Wis bodoh ngayal kan gitu loh. Nah itu Masya Allah itu. Nah ini jadi kita itu harus ya apa namanya termasuk juga ya tahu diri setelah itu Pak ya. Jangan kemudian orang udah dia belajar sampai doktor itu berapa tahun, apalagi kalau di Saudi itu kan lama sekali ya Pak ya. S1-nya 4 tahun, mungkin sampai 5 tahun. S2-nya mungkin juga 4 tahun lagi. Ya, S3-nya 4 tahun, 5 tahun. Berapa tahun nih Pak? Untuk sampai doktor itu. Hampir 12-13 tahun. Lah kita sing ngaji cek grodal-gradul kok ya nekat kelawan loh Pak itu Pak. Ngayal dikandani kadang-kadang. Nah, ini para Bapak sekalian ya, ini ya kita harus apalagi kaitannya dengan ilmu. Ya kita apa namanya jadilah orang-orang yang ya apa namanya tawadhu Pak. Ya, siap apa namanya kalau ini suatu yang benar, ini ada dasarnya dari Al-Qur'an, dari hadis, monggo. Kita itu bilang sami'na wa ata'na mawon. Itu pena ambano kita kadang-kadang belum bisa nerima kan gitu. Tapi bagaimana kalau ini ada dasarnya, ini ada Al-Qur'annya, ini ada hadisnya, kita sudah siap. Yuk, ini ada dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis, sudahlah. Meskipun awake dhewe urung iso nglaksanake kadang-kadang. Bener mboten? Banyak itu, Pak. Ya. Ini dulu prinsipnya ini dulu, Pak. Yang penting bagaimana kita siap dulu, kita katakan ya Allah, saya emang apa namanya mungkin belum bisa melaksanakan ya Allah, tapi ini firman-Mu, ini apa yang Nabi-Mu sampaikan, saya siap apa namanya mendengarkan, saya siap taat. Mbak mungkin awake dhewe urung iso nglaksanake gitu loh. Orang malah ngeyel gitu loh, Pak. Malah dia ya itu kan maksudnya gitu ya. Kadang-kadang maca tafsir udah tahu itu maksudnya ayatnya koyo ngene gitu ya. Kadang-kadang orang maca tafsir aja dia enggak baca, syarah hadisnya juga enggak baca, penjelasan para ulama sudah ngeyel kuwi maksudnya ora koyo ngono gitu ya. Nah, ini harus hati-hati kita ya. Jangan sampai kita kemudian membantah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala katakan dan Rasulnya katakan. Demikian juga Rasul mengatakan ana zaimun bi baitin fi wasl jannah. Ya, liman taraka kadiban wa in kana majihan. Ya, dan saya jamin seorang itu mendapatkan surga di tengah-tengah. Ya, di tengahnya. Di bagian tengah. Bagi siapa orang yang meninggalkan dusta meskipun itu cuma sekedar guyonan. Nah, ini kan sok kadang gitu Pak ya. Guyon mungkin kadang-kadang mungkin apa yang kita sampaikan tuh nggak benar. Ya, cuma sekedar menghibur orang lain. Dan saya sering dapat kayak gini, ada orang kadang-kadang kita ngajar juga ya, orang yang ngajar itu ya, jadi guru dan sebagainya atau dosen juga kadang-kadang juga kayak gitu. Untuk nyelipi biar anaknya, anak didiknya itu ya, mahasiswanya nggak bosan tuh kadang-kadang ngasih cerita-cerita yang jok-jok yang lucu-lucu gitu Pak ya. Nah kadang-kadang ngasih ceritanya itu cerita-cerita yang bohong gitu loh, ceritanya yang bohong. Maka bagaimana Rasulullah mengatakan bagaimana saya jamin dia dapat surga di tengah-tengah. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan dusta meskipun cuma sekedar guyonan roh. No, iki awake dhewe pinter-pinter awake dhewe Pak. Ya, pinter-pinter awake dhewe bicarane guyon itu tapi guyon sing napa Pak? Orang Jawa bilang maton. Ya, termasuk sing maton bagaimana? Tidak, di sana tidak ada unsur kebohongan juga. Ya ceritake ya kadang-kadang ada pengalaman teman-teman kita yang lucu itu juga ada kan. Terus mboten? Banyak itu. Ya, pengalaman teman-teman kita yang lucu, pengalaman pribadi kita yang kadang-kadang juga apa namanya? Yang dulu kalau kita ngenes gitu tapi ketika diceritakan jadi lucu. Ya, setiap kita punya pengalaman demikian kan gitu ya.
Nah ini bagaimana? Ini bisa kita kemudian pinter-pinternya kita saat kemudian cerita sama orang lain meskipun itu lucu tapi tidak ada unsur berdustanya. Di zaman Nabi juga ada itu orang yang lucu banget itu, namanya disebut himar itu ya, di keledai itu kadang-kadang kelawak juga. Dan Nabi Muhammad SAW senang banget, ya senang ketika ketika orang tadi ya kadang-kadang lucu, ya sampai suatu ketika ya ternyata orangnya masih kadang-kadang sekali masih ngombe-ngombe Pak, ya masih minuman keras itu khamr itu dipukul kan itu ya, dikasih hukuman kan itu. Ya ini cuma sekedar menunjukkan bahwa di zaman Nabi pun juga ada orang-orang yang kocak itu juga ada, ya orang-orang yang lucu-lucu. Namun lucunya sekali lagi lucu yang tidak di sana dimasukkan kedustaan. Nah di akhir Rasul juga mengatakan bagaimana ana zaimun bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquh. Ya, dan saya jamin seseorang itu mendapatkan surga di atas yang paling tinggi bagi siapa? Bagi orang yang akhlaknya mulia. Bagi orang yang akhlaknya mulia. Dan ini sebagai sebagai pelajaran bagi kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya untuk berusaha menjadi orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Kita perbaiki terus. Ya, kita memperbaiki akhlak kita terus ya sampai ya akhir hayat kita, sebagaimana ibadah kita juga yang kita lakukan itu sampai akhir hayat kita. Demikian juga kita berupaya untuk berakhlak yang mulia pun itu sampai akhir hayat kita. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk juga hal yang menjadikan derajat kita tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kathratus sujud, memperbanyak bersujud. Ya, memperbanyak untuk bersujud. Nah ini bisa bermakna bahwasanya memperbanyak menjalankan sholat sunnah, karena di sana adalah saat kita memperbanyak sujud tentu adalah saat kita menjalankan sholatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ya seorang sahabat Nabi yang masih belia ini. Ini sering disebutkan, sering diungkapkan dalam ya contoh. Ya, sebagai memberikan contoh untuk orang-orang yang memiliki semangat, tekad, himmah yang tinggi, ya cita-cita yang tinggi. Ini masih kecil, cilik di kalangan para sahabat Nabi, itu pun sudah memiliki cita-cita dan semangat yang tinggi, gitu loh. Ini menunjukkan memang pendidikannya Nabi itu, masya Allah itu luar biasa, Pak ya. Ya tentu bisa menjadi teladan bagi para pendidik di zaman sekarang. Kita bisa lihat itu orang-orang yang dekat dengan Nabi itu, yang awalnya di masa jahiliyah itu seperti itu, Pak ya. Itu menjadi orang-orang yang top-top semua itu. Ya enggak diperhitungkan sama dunia waktu itu. Ya, yang jenenge arep menjajah bangsa Arab itu ya rugi. Ya kan? Makanya Romawi, Parsi itu kan enggak menjajah itu daerah Arab itu. Arab dijajah apa sing digoleki? Ya zaman dulu Pak ya. Banyu ora ana, tanduran ya ora ana. Isinya gunung watu tok. Wonge ya napa jenenge Pak? Kalau zaman sekarang disebut itu apa? Barbar ya Pak ya, orang mengatakan begitu ya. Orang dianggap barbar blas gitu loh. Ya, tapi lihat ketika sudah dididik sama Nabi, mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kita bisa lihat orang-orang dekat dengan Nabi itu punya karakter pemimpin semua jadian itu. Yaitu siapa yang dekat dengan Nabi? Abu Bakar Siddiq. Top itu, ya kan? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wah, masya Allah itu. Dan semuanya diletakkan sama Nabi di posisinya masing-masing. Ya, sing jagoan perang ya diletakkan jadi pimpinan perang. Siapa Pak? Khalid bin Walid. Perang atau hampir dikatakan nggak pernah kalah kan itu kan. Pas gitu loh, bahkan gitu. Ya. Dan semuanya ditempatkan sesuai dengan ya tempatnya masing-masing. Zaid bin ya Sabit misalnya. Ya, pemuda yang cerdas, betul-betul sama Nabi Muhammad SAW diletakkan di posisinya. Ya. Pinter, ya anaknya pinter. Bagaimana disuruh sama Nabi Muhammad SAW belajar bahasanya orang Yahudi, bahasanya apa Ibrani namanya. Ya, karena apa? Nabi khawatir ini orang yang kayak bagaimana? Ya, orang Yahudi ngomong macam-macam, nggak tahu, nggak paham, atau mereka nulis apa-apa, orang kaum muslimin Rasulullah SAW nggak paham. Saya khawatir. Ya, kirim sama Nabi bagaimana untuk belajar bahasa Ibrani ke tengah-tengah orang Yahudi. Ya, kemudian bagaimana? Dikirim rong minggu, Pak. 2 minggu. Pulang-pulang wis pakar bahasa Ibrani, bayangke itu.
Ya, di samping memang pinter, memang Masya Allah ya Pak ya. Kemudian juga metodenya kan itu, metodenya juga pas kan, dia disuruh langsung bergaul sama mereka, ngobrol langsung dengan mereka sehingga paham. Ya, awalnya dia bahasa Inggris itu belajar dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA ya 3 tahun, kuliah kadang-kadang cek ono tambahan, mungkin setahun 2 tahun. Bayang kayak pinten tahun niku Pak niku. 9 tahun 12 tahun ya ora iso niku. Yes, okay, no, I love you tok Pak gitu Pak. Terus mboten. Nah ini itu cuma 2 minggu Pak, bayangkan. Masya Allah itu. Nah ini memang betul-betul Rasulullah memang menempatkan orang pada tempatnya. Jadi yang orang-orang mang pinter ya harus diletakkan di tempatnya kayak gitu. Ya gitu. Ya orang nggak ada yang namanya kemudian Khalid bin Walid kon wes kowe ning Madinah dadi tukang pacul ning kene. Ya ora ono, Pak. Ditempatkan di tempatnya gitu loh. Ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang pinter dalam masalah manajerial kepemimpinan diletakkan di tempatnya gitu loh. Ya, sebagaimana misalnya siapa keluarganya Utsman bin Affan, itu kan cerdas-cerdas orang-orang yang pinter manajemen masalah pemerintahan, diletakkan di sana. Ya Utsman bin Affan, Muawiyah kan itu, keluarganya itu orang-orang top-top dan betul-betul karena sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan apa namanya, misalnya bakatnya juga mungkin, ya menonjol di sana. Kan demikian. Ini kepintaran Nabi Muhammad SAW. Nah ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini juga dari kecilnya sudah ya memiliki cita-cita yang tinggi. Beliau suatu ketika abitu ma'a Rasulullah, dia menginap di rumahnya Nabi. Kemudian bagaimana beliau kemudian menyuguhkan, menyiapkan untuk Nabi apa yang dibutuhkan oleh Nabi ketika nanti bangun malam. Ya, tempat airnya, air yang digunakan oleh Nabi nanti untuk bersuci, ya untuk apa namanya berwudu, kemudian untuk mungkin buang air pas malam hari disiapkan sama Rabi'ah. Ya, padahal tidak diminta sama Nabi. Ya kan Rasulullah SAW begitu melihatnya, oh ini pinter ini bocah iki kan itu kan. Dan kebiasaan Nabi, Rasulullah SAW itu dikasih kebaikan sama orang lain, beliau berusaha untuk membalasnya. Oh itu Pak, berusaha untuk membalasnya. Ya, maka bagaimana? Kemudian ketika melihat ternyata ada anak kecil namanya Rabi'ah tadi sudah membantu beliau, ya menyiapkan apa yang beliau butuhkan, beliau mengatakan sal, kamu njaluk opo, kowe njaluk opo? Ya fakultu, ya maka Rabi'ah kudune anak cilik, cah cilik biasanya dijaluk ya sing biasa diminta sama anak kecil yang zaman dulu ya mungkin minta mungkin kurma atau mungkin siwak atau mungkin apa kan itu. Ya zaman saat ini ya permen misalnya Pak ya, masih kecil misalnya. Maka Rabi'ah mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta pada Anda ya Rasulullah supaya Anda itu mendoakan saya ya, supaya saya itu bisa menjadi temanmu, ya teman dekatmu nanti di surga. Surganya Nabi kira-kira di paling ndek atau paling dhuwur Pak? Paling tinggi kan gitu ya. Ya. Agar Anda ya Rasulullah menjadikan saya teman nanti di surga. Ya, maka Rasulullah masih menegaskan lagi au ghairu dzalik. Liyane gitu ya. Ya sing liyane apa kira-kira? Sing selain itu. Maka dia mengatakan huwa dzaka. Itu saja Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu bantu saya untuk mewujudkannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu memperbanyak sujud. Ya, yang dimaksud tentu diantaranya adalah dengan memperbanyak sholat. Karena semakin banyak kita menjalankan sholat, tentu sujud-sujud yang kita lakukan dalam sholat akan banyak. Demikian juga disebutkan oleh para ulama. Dimaksudkan juga adalah sujud-sujud ya yang lain yang disyariatkan, yaitu apa misalnya sujud apa Pak? Sahwi. Ya, kalau sahwi ini khusus yang lupa kan itu ya maksudnya ya. Sujud tilawah, sujud syukur. Ada lagi nggak selain itu Pak? Sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ada lagi nggak selain itu yang disebutkan sama syariat kira-kira? Ada nggak Pak? Apa Pak? Nggak ada kan? Ya nggak ada. Yang ada cuma itu. Oleh karena itu para bapak sekalian, ada sebagian saudara kita dulu mungkin juga kita juga kadang-kadang melakukannya. Kita memahami yang namanya hadis itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid. Ya. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Zaman dulu waktu-waktu awal-awal ngaji itu, Pak. Itu memahaminya pokoknya yang arep donga kuwi sujud. Bar salat, jadi bar salat itu ya sujud, malah enggak ngangkat tangan misalnya kalau dalam salat sunnah Pak ya.
Ya, tapi bagaimana malah bersujud? Sujud itu lama, itu sambil doa di sana. Ya, ini bukan sujud yang diajarkan. Nama yang diajarkan bagaimana? Sujud dalam sholat yang dimaksud itu. Kita perbanyak saat kita sedang sujud dalam sholat itu perbanyak doa. Atau yang lain, sujud-sujud yang lain yang disebutkan tadi, mungkin dalam sujud syukur, sujud tilawah juga demikian. Ya, ini yang dimaksud demikian. Nah, ini para sekalian, ya kita salah satu hal yang kita bisa laksanakan, bisa lakukan, bisa amalkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ya memperbanyak salat-salat sunnah tentu saja. Ya, atau juga memperbanyak sujud yang disyariatkan. Para sekalian, ini mungkin yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Belum semuanya, namun semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan, ya menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.